Shalom, damai di hati. Saat ini kita akan memulaikan ibadah online yang ketiga kita. Selamat menonton. Ya teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan ucapan selamat datang yang dibawakan oleh Saudara Anando. Sekarang sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita akan membukanya dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh Saudari Inka Retu. Teman-teman sekalian, mari kita buka ibadah ini dengan doa, mari kita berdoa. Selamat malam ya Bapa, selamat malam ya Yesus, selamat malam ya Roh Kudus. Kembali lagi kami anakmu datang lagi ke hadapanmu. Ya Bapa, terima kasih banyak atas berkat perlindunganmu sehingga kami bisa sampai saat ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati ya Bapa. Ya Bapa, pada saat ini kami akan memulaikan ibadah online kami. Kiranya Engkau menuntut itu dari permulaan, pertengahan, hingga berakhir dengan segala baik. Ya Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita tahu bersama bahwa kita semua tidak luput dari dosa. Untuk itu, sekarang kita akan berdoa pengakuan dosa. Dan doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh Saudari Priscilia Saomi. Teman-teman, mari kita satu dalam permintaan doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Tuhan, berkat cinta dan kasih sayang-Mu yang selalu nyata dan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya itu bukan karena kuat dan hebatnya kami, melainkan itu karena kuat dan hebatnya Tuhan, berkat cinta kasih Tuhan yang selalu nyata dan luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu datang untuk mengaku akan setiap kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, yang kami lakukan kepada orang tua kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, bahkan kepadamu yang telah menyakiti hatimu. Ini kami ya Tuhan datang untuk mengakui akan segala perbuatan dan dosa kami. Mohon Engkau ampuni itu, karena kami yakin dan percaya Engkau Allah yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih untuk kami semua. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudari Monika Rantung. Untuk itu, mari kita sediakan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan khotbah. Teman-teman, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di saat ini. Bapa kami dalam kerajaan surga, di saat ini Tuhan kami rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati masing-masing pribadi kami Tuhan, agar kami dapat mengerti, memahami firman-Mu. Kami bukan hanya menjadi pendengar Tuhan, tapi kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah setiap salah dan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, damai di hati. Teman-teman sekalian, pemuda-pemudi Eklesia Gemim Paulus Kauditan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang sedang menonton ibadah online di saat ini, yang pasti kebanyakan dari torang ada di rumah masing-masing, karena torang tahu bersama di situasi yang saat ini, situasi penyebaran virus corona saat ini yang bikin torang tinggal di rumah, karena tempat yang paling aman for torang berjaga-jaga dan melindungi torang diri dari virus corona ini yang torang di rumah. Dan untuk teman-teman yang mungkin masih bekerja, pergi kerja, bangun pagi masih pergi kerja, karena masih harus masuk kerja, kiranya selalu menjaga kesehatan, jaga jarak supaya dijauhkan dari terinfeksinya virus corona saat ini. Saat ini terang membaca Alkitab yang terdapat di dalam Lukas 12 ayat yang ke-22 dengan topik hal kekhawatiran. Ayat 22, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan,
dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Kenapa kita pilih pembacaan di saat ini dengan topik hal kekhawatiran? Karena di situasi yang saat ini juga sering bikin orang jadi rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut karena adanya penyebaran virus corona ini. Pasti dari orang pernah bertanya, salah sok kalau orang takut, salah sok kalau orang cemas, salah sok kalau orang mau khawatir. Di jawaban, orang itu ndak ada salah for mau rasa takut, rasa khawatir, ataupun rasa cemas. Tapi yang jadi DP salah kalau itu rasa takut, rasa cemas, dan rasa khawatir itu so berlebihan, so ndak bisa terang mau kontrol sampai hal yang ndak mau jadi sampai begitu. Karena terang so pikir-pikir begitu, akhirnya terang sendiri yang bikin terang ke diri jadi takut dan terang so ndak bisa mengatasi terang rasa takut itu sendiri. Saat orang ndak bisa mau kontrol itu terang rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, coba orang tenang sejenak, orang berkomunikasi dengan Tuhan, baik itu orang mau berdoa di dalam kamar ataupun orang berdoa dalam terang hati, orang minta ke Tuhan, kasih petunjuk, Tuhan kenapa ini rasa takut ndak bisa mau hilang. Pasti kalau orang berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan mencari jalan dan memberikan orang petunjuk supaya orang rasa takut itu sedikit demi sedikit boleh mau berkurang. Dan pasti teman-teman sering dirasakan kalau orang berdoa ke Tuhan tanpa Tuhan kasih petunjuk atau kasih apapun, cuma berdoa ke Tuhan, orang hati serasa tenang. Jadi cobalah orang untuk berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk meminta pertolongan for orang pada saat orang rasa takut, rasa cemas, dan rasa khawatir. Apalagi di saat ini dengan adanya penyebaran virus corona yang membuat orang aktivitas sehari-hari itu berubah dari orang bebas mau keluar-keluar, bebas mau berkumpul dengan teman-teman, mau pergi mana, terserah orang. Mar sekarang orang mesti stay di rumah, mesti berada di rumah supaya orang terhindar dari penyebaran virus corona ini. Dan mungkin di tahun ini mungkin banyak teman-teman yang sudah merencanakan sesuatu yang besar for tahun ini, punya mimpi yang besar for tahun ini, yang dengan adanya ini virus corona pasti semua itu istilah patun dadang, nggak bisa langsung baking. Dan orang juga nggak tahu sampai kapan itu mau tertunda, karena pasti itu boleh orang mau baking kalau ini virus corona ini so hilang, so berakhir. Dan contoh juga rasa-rasa khawatir for orang pemuda-pemudi saat ini, for teman-teman yang lulus sekolah, lulus kuliah, yang mungkin mau lanjut kuliah atau mau cari kerja di situasi yang saat ini, mau bilang tidak memungkinkan. Kalau kuliah
paling boleh mendaftar online. Kalau teman-teman yang mau cari kerja, mungkin ada DP mau melamar secara online, cuma DP mau kerja itu yang mungkin masih susah form online. Dengan kantor-kantor sekarang pun atau tempat-tempat kerja lain, banyak yang dipecat karena orang mau kurangi orang karyawan karena ini virus corona ini. Apalagi orang yang baru mau cari kerja di situasi yang saat ini pasti susah buat orang. Dengan teman-teman yang sementara kuliah, apalagi yang semester akhir, paling ada rasa cemas, rasa khawatir, selalu berpikir, kapan kan kita boleh mau lulus, karena ini virus ini jadi terhambat, mungkin mau urus berkas, mau ikut ujian. Dan teman-teman yang sementara bekerja di situasi saat ini, yang mungkin jadi takut atau jadi parno karena masih mau pergi kerja, masih mau baku-baku dapat yang orang lain, yang orang tidak tahu tuh orang lain itu udah baku-baku dapat yang siapa sebelumnya. Pasti orang takut kayak gini, orang ini corona atau PDP atau ODP, sampai orang mau harga orang sendiri jadi takut. Semua orang hal kekhawatiran, orang terasa cemas, orang terasa takut dengan situasi yang saat ini. Mari orang semua berdoa, minta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya ini virus ini boleh cepat mau berlalu, boleh cepat berakhir, supaya aktivitas hari-hari yang orang biasa baking, orang suka mau baking, itu boleh orang mau baking ulang karena itu virus corona so habis. Dan minta juga supaya orang itu dijauhkan dari ini virus corona, orang keluarga juga dijauhkan dari ini virus corona supaya orang selalu kuat dan sehat. Dan buat teman-teman, kiranya boleh tetap dengar aturan dari pemerintah untuk tetap berjaga di rumah, ataupun kalau mau keluar mungkin sepenting sekali, jadi mesti mau keluar tetap jaga jarak, tetap pakai masker supaya terhindar dari terinfeksinya virus corona ini. Dan sebisa mungkin kalau boleh orang mau tinggal di rumah, tidak ada keperluan apa-apa, kiranya orang tetap stay di rumah karena ini virus ini kalau sudah kena orang, mungkin orang imun kuat. Kalau orang ke rumah, kun orang mau dapatin orang tua yang mungkin seumur atau ada penyakit seperti penyakit keras, diabetes atau lain-lain, yang kalau sudah kena ini virus corona, DP akibat langsung parah DP penyakit. Jadi tetap jaga-jaga, tetap berdoa, lebih dekat dengan Tuhan. Kiranya orang semua boleh diberkati oleh Tuhan. Amin. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang dibawakan oleh Saudari Monica. Untuk itu, sekarang kita masuk dalam doa umum atau doa syafaat yang nanti akan dibawakan oleh Saudari Angela Wagino. Teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa umum. Untuk itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekal, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di malam hari ini karena kami sudah mendengarkan firman-Mu lewat teman dan sahabat kami, yaitu Saudari Monica. Tuhan, biar kiranya firman yang sudah kami dengar itu
jatuh dalam tanah hati kami yang subur, bisa bertumbuh dan berbuah, terlebih itu berbuah bagi sesama kami. Tuhan, memberkati teman kami yang sudah membawakan firman-Mu pada malam hari ini, biar kiranya Engkau mau memberkati dia dalam kehidupannya, dalam studinya, dalam pelayanannya bersama dengan pemuda eklesia, dan juga kehidupannya bersama dengan keluarga. Biar kiranya Engkau mau pakai dia lebih luar biasa lagi dalam melayani-Mu, bahkan dalam lingkungan masyarakat dan dalam lingkungan studinya juga. Ya Tuhan, saat ini kami rindu untuk mendoakan organisasi gereja kami, mulai dari tingkat sinode sampai ke wilayah kami, wilayah Menawerot. Terlebih khusus Jemaat Gemim Paulus Kauditan. Tuhan, kami pemuda dan pemudi eklesia-Mu rindu untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur bahwa pada malam hari ini kami bisa mengikuti ibadah online saat ini. Namun Tuhan, di tengah kondisi saat ini yang kami hadapi, kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan tidak pernah tutup mata. Engkau Tuhan yang selalu melihat kondisi kami. Tuhan, kami rindu di waktu yang akan datang kami dapat beribadah kembali, bertemu satu sama lain, dan saling memuji, memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan saudara seiman. Tetapi Tuhan tidak mengurangi rasa bersyukur kami bahwa dalam ibadah online saat ini pun kami tetap merasakan berkat dan kasih-Mu. Untuk itu Tuhan, berkati kami pemuda-pemudi-Mu, kami yang datang dari latar belakang yang berbeda. Kiranya Tuhan memberkati kami yang masih sementara dalam bangku perkuliahan, kami yang bekerja, kami yang saat ini rindu mencari pekerjaan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, dan kami yakin percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang memegang masa depan kami. Masa depan yang gemilang sudah Tuhan siapkan bagi kami, dan biar kiranya kami dapat menjadi pemuda-pemudi-Mu yang menjadi garam dan terang dunia. Tuhan, kami yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Kami yang saat ini mengalami pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Kami yang saat ini sedang terbaring lemah, baik itu yang di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing, Tuhan jamah, biar kiranya lewat bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Tuhan, kami juga mau mendoakan bagi seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini. Tuhan, kami tidak pernah menyangka bahwa pandemi yang saat ini sedang kami hadapi itu bisa terjadi. Tetapi kami yakin dan terlalu percaya bahwa ini semua bisa terjadi atas seizin-Mu saja. Tuhan, kalaupun kami bisa dijauhkan daripada pencobaan dan penyakit ini, maka kami akan bersyukur. Tetapi kalaupun kami harus menghadapinya, kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak akan pernah tidur, dan kami pasti akan dijauh-jauhkan daripada mara bahaya. Tuhan, luputkanlah kami daripada masa-masa sukar sekarang ini. Dan kami yakin Tuhan, tepat pada waktunya kami akan melalui semua masa-masa ini. Dan kami akan akui bahwa hanya Engkau Tuhan, satu-satunya penolong kami, satu-satunya penjaga kami, pelindung kami. Sebagaimana bangsa Israel yang sudah Engkau luputkan daripada tulah yang ke-10, maka kami yakin dan percaya kami juga Engkau akan luputkan ya Tuhan. Tuhan, kami juga rindu mendoakan segala rencana program kami, mulai dari tingkat sinode bahkan yang ada di tingkat pemuda jemaat. Tuhan, apapun yang menjadi program kami ke depan, Tuhan berkati. Tidak akan berjalan dengan lancar tanpa campur tangan-Mu. Untuk itu Tuhan, berkati rencana yang akan datang, terlebih khusus untuk selebrasi Paskah Pemuda kami. Tepat pada waktunya, kami bisa melaksanakan rencana kami yang sudah kami rancangkan. Tetapi biar kiranya kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Tuhan, inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Masih banyak yang mau kami sampaikan, tetapi kami yakin dan percaya Engkau sudah lebih dulu mengetahuinya. Untuk itu Tuhan, kami bawa doa ini, doa yang kami alaskan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Semua yang percaya katakan, amin. Ya teman-teman, demikianlah ibadah online Pemuda Eklesia yang ketiga. Atas nama Komisi Pelayanan Pemuda Eklesia mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu dalam ibadah pelayanan ini, dan mengucapkan banyak terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti ibadah online di rumah. Stay safe, God bless.